agama yang dapat digunakan untuk studi penelitian lebih lanjut. Nah, dasar pemikirannya di paragraf awal saya menempatkan tentu berangkat dari keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini tertuang dalam Perpres juga tahun 65 mengenai agama-agama yang diakui oleh Republik. Kemudian kemajemukan juga menjadi modal kekayaan, akan tetapi di satu sisi akan berpotensi konflik sosial yang mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia apabila tidak dikelola dengan baik menurut Hikam Muhammad tahun 2006. Nah, pengelolaan kemajemukan beragama juga di sini tertuang dan juga digaransi dalam Pancasila, sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, dan juga Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29, yakni negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Nah, kedua pilar ini menjabarkan perwujudan dari pengakuan agama dan toleransi beragama. Oleh karena itu, setiap warga negara, siapapun itu bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya tanpa ada paksaan. Kemudian dalam memenuhi hak beragama tentu perlunya toleransi. Di sini toleransi yakni kemampuan untuk menahan hal-hal yang tidak disetujui atau tidak disukai dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Nah, toleransi mensyaratkan adanya penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan, keyakinan, nilai, serta praktik orang atau kelompok lain yang berbeda. Hizbiyah, Zakiyah, toleransi beragama juga sebagai sikap untuk menghargai, menghormati, membiarkan, dan membolehkan pendirian pandangan keyakinan, kepercayaan, serta memberikan ruang untuk melaksanakan praktik agama menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik. Bahkan untuk generasi muda penting karena pada fase remaja keadaan jiwa berada pada posisi labil seperti pandangannya Zakiyah Derajat tahun 1970. Kemudian toleransi di sini dapat digambarkan sebagai sikap yang mengizinkan kebebasan, berekspresi, kedamaian, dan pemberian kebebasan bagi mereka yang berselisih paham mengenai agama, ras, suku, atau kebiasaan, seperti dalam pandangannya Kemen, Galeotti, dan Pasamonik. Bahkan menurut Hornby, toleransi berarti quality of tolerating opinions, beliefs, customs, dan lain sebagainya yang berbeda dari satu sama lain. Neumann juga mendefinisikan toleransi beragama sebagai toleransi keyakinan beragama, aksi beragama, atau individu yang meyakini dan bertindak sesuai agama. Walzer juga mengemukakan toleransi mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Bahkan toleransi beragama dilakukan ketika berhubungan dengan kegiatan keagamaan maupun hubungan sosial antara pemeluknya. Faridah 2013. Nah, di sini kebutuhan toleransi didorong oleh interaksi sosial sehari-hari yang memperlakukan individu satu sama lain dengan hormat dan bermartabat. Nah, lembaga pendidikan formal merupakan arena yang tepat untuk mengembangkan sikap toleransi dan mengatasi masalah intoleransi beragama yang berkembang di Indonesia. Lynn Parker 2014. Intoleransi dalam konteks pendidikan terjadi di ruang kelas, lorong, dan taman bermain, dan mewujud dalam bentuk penghinaan, ledekan kemarahan, berjarak sosial, merendahkan, dan menolak sudut pandang orang lain selama diskusi di kelas. Gateways to Better Education 2005 dan Schweitzer 2007. Pengalaman keberagamaan minoritas di sekolah terjadi dengan mengalami bullying yang berkaitan dengan keagamaan, yakni melibatkan tindakan agresi berulang, di mana kekuatan agama institusional digunakan dengan cara yang tidak etis untuk mencapai tujuan non-agama yang secara fundamental. Croucher tahun 2009. Kemudian religious microaggression juga, yakni tindakan verbal atau fisik yang dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian. Xu 2007. Tindakan mikroagresi merupakan penghinaan halus terhadap orang-orang dari kelompok minoritas secara nonverbal dan kadang-kadang tidak alami atau tidak natural. Soloranzo dan Yoto 2000 dan juga Xu tahun 2007. Ini barangkali tinjauan filsafiah mengenai konsepsi toleransi beragama. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini masih banyak abstraksinya gitu kan dibanding dengan pandangan-pandangan secara filsafiah teoritisnya barangkali ini soalnya agak mungkin belum menemukan yang ini juga ya mungkin ya yang lebih cocok, tapi ini mudah-mudahan berkaitan satu sama lain. Di sini Thomas Hobbes mengemukakan bahwa salah satu hakikat manusia yakni adanya kontrak sosial, yaitu setiap individu harus menghargai dan menjaga hak-hak orang lain.
Hakikat manusia ialah manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontrak sosial di dalamnya. Manusia tidak dapat menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri, oleh karena itu harus ada saling menghargai antara sesama dan saling menjaga hak-hak orang lain. Dua hal ini diperlukan untuk menjaga keharmonisan hidup sesama manusia. Nah, konsepsi toleransi juga membangkitkan ide gambaran kesabaran dan keterbukaan pikiran. Pandangan Socrates, toleransi menjadi pencarian kebenaran bagi manusia, yakni setiap manusia bersiap untuk melihat kebenaran dalam diri orang lain. Jadi dalam dialektikanya tentu dalam pandangan Socrates, tentu kita harus siap gitu kan untuk bisa melihat kebenaran-kebenaran yang ada dalam diri orang lain. Mungkin seperti itu dalam pandangannya Socrates, dan pandangan Socrates ini menemukan resonansinya dalam deskripsi Mouffe, Todd, dan Safstrom tentang konflik antagonis yang menjadi kondisi yang diperlukan untuk munculnya divergen kebenaran atau bercabangnya kebenaran antara satu sama lain. Nah, itu barangkali hakikat manusianya. Nah, tujuan kehidupan di sini saya mencoba mengabstraksi toleransi beragama bertujuan sebagai upaya menanamkan nilai dan jalan menuju kehidupan yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain. Hal ini merupakan wujud nyata dari nilai kehidupan masyarakat majemuk. Toleransi beragama juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menengahi konflik nilai yang terjadi di tengah masyarakat secara partikular dan berakhir dengan tindakan manusia yang tidak menunjukkan pada nilai kehidupan yang saling menghormati dan larut dalam perbedaan. Nah, dalam pandangan dunianya atau worldview, pandangan kehidupannya, individu yang memiliki toleransi beragama menyadari etos yang terpatri dalam dirinya sendiri pada pandangan dunia dalam batas yang diberikan setiap orang. Ini pandangannya Jürgen Habermas. Kemudian jalan kehidupan yang ditentukan oleh agama atau pandangan dunia tertentu dapat diwujudkan hanya dalam kondisi hak yang sama untuk semua orang. Jadi perwujudannya memiliki hak-hak yang sama. Dalam batasan ini individu juga harus menghormati orang lain. Jadi setiap individu itu memiliki batasan-batasan guna menjaga hak-hak yang sama bagi setiap orang. Ini juga Prinsipkan rasa hormat yang sama untuk setiap individu dalam pandangan dunia agama yang berbeda. Sistem kepercayaan yang eksklusif meningkatkan klaim mutlak atas kebenaran. Oleh karena itu, tidak perlu meremehkan dorongan toleransi dari setiap individu. Hal ini bergantung pada konteks doktrin agama masing-masing berbeda yang akan menemukan pembenaran untuk hak asasi manusia. Toleransi beragama harus menyerap social destructiveness atau keruksakan sosial dari perbedaan pendapat yang terus-menerus tidak dapat ditemukan atau didamaikan. Hal ini dapat mengakibatkan robeknya ikatan sosial yang mengikat orang percaya dengan kepercayaan agama lain atau orang yang tidak percaya agama sekalipun. Nilai-nilai kehidupan dalam pandangan toleransi beragama, nilai-nilai kehidupan ini tentu saya juga mengabstraksi nilai yakni merupakan gagasan, pandangan persepsi tentang yang baik dan benar, indah, berharga, dan atau yang utama. Nilai dapat dipahami menjadi dua area, nilai estetik yang berkaitan dengan seni maupun nilai etik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia. Pada masyarakat yang statis, yang lurus, nilai berwujud dalam adat atau tradisi, sehingga masyarakat menjadikannya sebagai tatanan hidup sekalipun tidak penuh menyadarinya. Sedangkan dalam masyarakat yang dinamis, yakni tempat tinggal saat ini, nilai juga berlaku secara dinamis atau tidak tetap. Pertentangan dan perbedaan nilai baik dalam area etik maupun estetik membaur dalam kehidupan multikultural maupun keragaman. Pada kehidupan manusia, sistem yang berlaku ialah bagaimana manusia menilai dan apa yang harus dinilai. Sifat menilai manusia sudah pasti mengisahkan perbedaan-perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Masih berkaitan dengan fungsi akal pikiran, fungsi indera, dan pengalaman-pengalaman setiap manusia. Perbedaan-perbedaan itu pada akhirnya bersinggungan dalam sistem kehidupan manusia. Manusia secara universal menilai kehidupan sebagai hubungan harmonis antara alam pikiran dengan alam sekitarnya. Maka dari itu manusia mencari kebenaran di antara keduanya. Telah disebutkan bahwa manusia menilai dan apa yang dinilai manusia membawa pada satu konsekuensi, yakni perbedaan nilai itu sendiri. Nah, problematika kehidupan tentang konflik individu dan sosial kemudian menjadi isu yang baru. Jika nilai kehidupan adalah tentang keharmonisan manusia dengan alam, tentunya manusia sebagai individu dan salah satu bagian dari masyarakat sosial mengupayakan keharmonisan atau eksistensi dengan alam serta antar manusia. Perbedaan nilai manusia saat ini yakni nilai terwujud dalam tradisi, adat, tatanan sosial, salah satu masyarakat yang seharusnya tidak digunakan untuk menilai masyarakat yang lain. Maka dari itu, istilah atau konsepsi toleransi beragama beserta nilai di dalamnya menjadi bahasan penting dalam kehidupan sekarang. Sekalipun dalam sejarah kehidupan manusia, toleransi beragama telah berwujud dalam sebuah pengetahuan dan sikap seperti tadi pandangannya Socrates yang menerima nilai, anggapan tentang yang benar dari tiap-tiap orang yang menyuguhkan pertanyaan dalam filsafat dialektisnya. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sampai tinjauan filsafiah. Saya kira masih banyak
hal yang memang harus dibenahi, mohon arahannya dari Prof. Sunario, Pak Mamat, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Tadi topiknya apa coba? Ini Prof, kajian tentang toleransi beragama dalam konteks bimbingan dan konseling. Silakan, ada respon. Saya barangkali, Prof. Iya. Ya. Mangga Bu Ina. Seperti yang memang pernah kita bahas juga, ini mungkin irisannya ya, toleransi beragama itu untuk bimbingan dan konseling, saya kira beririsan dengan bidang lain ya, yang mungkin ini perlu dipertimbangkan gitu, Pak ya, karena dari framingnya gitu, toleransi beragama itu sepertinya ini ya, meloncat ke bidang lain gitu, yang saya khawatir nanti akan terjadi semacam klaim bahwa ini bukan di bidang bimbingan dan konseling gitu. Sehingga ya tadi mungkin ini perlu dikaji lebih mendalam, karena saya berpikir kalau toleransi beragama malah ini lebih ke biasanya ya ke bidang-bidang yang lain yang walaupun mungkin di dalam bimbingan dan konseling itu ada, tetapi konteks ini menjadi saya khawatir gitu kemudian menjadi melintas gitu ke klaim bidang lain itu saja sih barangkali kalau menurut saya, karena kalau kita mau berangkat lebih jauh ini dulu yang harus kemudian kita pikirkan, jangan-jangan nanti sayang mungkin Mas Reza udah jauh-jauh hari artikel ratusan gitu, tiba-tiba kemudian ini tidak menjurus atau tidak inline dengan bimbingan dan konseling gitu. Jadi nah ini barangkali yang harus kemudian kita frame-nya ini harus diinikan dulu gitu Mas Reza. Itu aja ya barangkali Prof, kalau saya melihat menganalisis dari apa yang sudah tadi disampaikan oleh Kang Reza. Ya, terima kasih Bu Ina. Tema toleransi itu harus dicoba ditarik alur berpikir sehingga sampai kepada satu isu utama bimbingan dan konselingnya apa. Baik Prof. Nah, oke, nanti kita diskusikan, saya pikir bisa itu. Silakan direspon. Silakan Mas Reza, ada respon terhadap pertanyaan itu? Iya betul Bu Inet, juga Prof. Sunario memang perlu di framingnya ya diperkuat gitu kan, untuk bisa menemukan irisannya gitu kan, tadi seperti pandangannya Bu Ina. Memang yang dikhawatirkan nanti kita udah melangkah lebih jauh, kita harus ini lagi ya, harus kembali ke back to meninjau ulang gitu kan alur berpikirnya tadi seperti yang Prof. Sunario katakan. Oke. Ada tanggapan lain? Saya kira itu catatan penting itu nanti harus dipertajam sehingga fokusnya betul-betul pada bimbingan dan konseling. Silakan, ada respon lain? Mungkin sedikit Mas Reza. Iya, silakan Bang Yulizar. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Prof. Sunario, Pak Mamat. Saya lihat ini secara keseluruhan sudah bagus tulisannya. Cuman seperti dibilang sama Bu Ina tadi, mungkin fokusnya perlu dipertajam. Kemudian saya melihat di sini ada tinjauan filsafiah ya. Setidaknya kan sebelum ke hakikat manusianya itu kita perlu menjelaskan dulu filsafat yang melandasi topik Mas Reza ini filsafat apa gitu, sehingga hakikat manusianya juga nanti mungkin berdasarkan itu, seperti itu, berdasarkan filsafat tersebut. Kemudian tujuan kehidupan juga seperti itu, bagaimana pandangan filsafat tersebut terhadap tujuan kehidupan,
baik pandangan dunia dan nilai-nilai kehidupan. Betul. Seperti itu. Jadi tidak jelas maksudnya arahnya Betul. itu seperti apa dan filsafat yang melandasinya apa gitu. Jadi jelas akar daripada tinjauan filsafiahnya Iya. gitu. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Ya, dilanjut aja kalau ada komen, kalau ada jawaban silakan. Lanjut aja Mas Reja, langsung Ya, sebetulnya pemetaan untuk tadi ya, ini termasuk aliran filsafat mana sudah dikaji. Namun saya coba mengabstraksi saja, Bang Yulizar, sebelum mengeksplor lebih jauh, karena pada dasarnya tentu memang agak ini ya, mencari pandangan-pandangan tadi yang memang secara tersirat itu kan agak susah. Jadi dalam pandangan-pandangan secara filosofisnya kemudian saya kembangkan. Makanya di sini kebanyakan abstraksi gitu kan saya gunakan di sini. Jadi pandangan secara teoritisnya sedikit, akan tetapi saya kembangkan, abstraksikan gitu kan dari pandangan-pandangan filsafiah yang ada gitu, seperti itu. Kalau teori yang melandasinya, teori apa yang banyak berbicara tentang toleransi? Mas Reja? Ini seperti di sini pandangannya Kahneman juga ya di sini sama Newman. Sebetulnya secara kalau pemetaan teoritis itu lebih kepada humanis, Pak Mamat. Ya, begini. Nanti humanis juga yang mana? Apa humanis bersamaan nggak dengan filsafatnya? Tadi ada 3 orang yang disebut, apakah itu satu jalur? Socrates, Thomas Hobbes, kemudian satu lagi siapa? Habermas. Itu beda. Betul. Itu beda. Jadi bukan masalah pandangan-pandangan para filosof tentang ini, bukan. Filsafat apa yang melandasi pemikiran tentang toleransi. Nah, jadi yang berpikir tentang toleransi itu pasti ada filsafat. Kalau umpamanya teorinya teori humanistik itu dilandasi oleh teori filsafat apa? Nah, filsafat itulah yang harus Anda gali dalam menguraikan pandangan tentang hakikat manusia. Jadi hakikat manusia menurut filsafat tersebut apa gitu. Sampai nanti kepada ujung-ujungnya, manusia itu pantas perlu toleransi karena pandangan tentang hakikat manusianya juga begitu. Jadi bukan kumpulan pandangan filosofis tentang ini, bukan itu. Tetapi kan ini kajian landasan filsafiah dan ilmiah. Jadi kajian landasan filsafiahnya diwakili dengan aspek hakikat manusia. Apa hakikat manusia menurut filsafat itu? Sehingga nanti ujung-ujungnya ke toleransi. Bagaimana tujuan hidup menurut filsafat itu? Tujuan hidup itu apa sih? Sehingga perlu toleransi. Nah, dalam otak Anda itu harus ada begitu. Dalam pikiran kita itu. Bukan kumpulan-kumpulan pandangan tentang toleransi. Bukan. Bukan itu. Ya. Kemudian filsafat itu memandang dunia itu seperti apa? Nah, umpamanya dunia itu adalah penuh dengan keragaman. Bila keragaman itu ditonjolkan, maka akan meruncing perbedaan. Perbedaan itu kalau terus merebak akan terjadi bencana. Umpamanya nih ya. Maka diperlukan saling pemahaman. Namanya toleransi, umpamanya gitu. Kira-kira. Ya. Jadi Anda ke sana arahnya. Bukan mengumpulkan pandangan-pandangan filsafiah tentang itu yang tokoh-tokohnya juga itu bertentangan. Thomas Hobbes itu adalah postmodernisme loh. Pemikiran yang sekarang radikal di postmodernisme. Socrates itu mah zaman dulu ya. Nah, beda lagi, itu mengandalkan logika untuk berpikir, lain lagi itu kan. Gitu. Jadi jangan mengumpulkan hal yang seperti itu. Nah, supaya lebih mudah makanya saya pandu barusan. Temukan dulu teori yang melandasi tentang toleran. Jadi banyak berbicara, meneliti, membahas, mengkaji, menjelaskan tentang toleran. Nah, ini teori apa kira-kira? Kata Anda tadi humanistik. Humanistik di dalam psikologi, humanistik di dalam teori kepribadian, humanistik dalam konseling, kan Anda bisa lihat.
Nah, gitu. Maka itu yang diperdalami bagaimana bagaimana pandangannya tentang toleransi. Menurut kan humanistik itu tidak seorang. Betul. Taruhlah ada 3 atau 4 orang. Bagaimana itu dikemas oleh Anda? Ya, dikemas sehingga bukan sekedar abstraksi, tetapi Betul. merupakan rekonstruksi pemikiran tentang ini loh. Sehingga padat uraiannya itu. Ya, itu antara lain. Di sana ini hal-hal yang secara struktur udah bagus, tetapi isi tolong mengikuti tadi saran dari Pak Yulijar juga betul itu. Jadi filsafat apa yang melandasi? Anda bertanya dulu ke diri sendiri, filsafat apa ya yang melandasi ini? Nah, secara topik saya juga menyarankan jangan bukan toleransi beragama ya, tapi toleran. Apakah toleran itu perlu dikembangkan oleh BK? Nah, Betul. umpamanya kalau BK memandang perlu, mengapa? Jawab dulu di reason. Ya, Di dasar jangan pemikirannya. Betul. kalau lari dulu ke toleransi beragama, saya pikir gimana ya? Memang tadi pandangan Betul. ini yang itu. Tapi mungkin toleran dalam hal apapun perlu, apalagi di masyarakat Betul. bineka. Nah, masyarakat binekanya jangan selalu bereferensi kepada undang-undang yang Oke. legalitas ya, karena itu begitu berlaku masih bisa digunakan. Kalau sudah tidak berlaku sulit. Jangan dulu itu dahulukannya, tapi teori. Nah, udah itu hasil penelitian. Coba Anda nanti download ya hasil Iya. penelitian tahun 2014, 2016 itu survei potensi desa. Itu tergambar secara lengkap ya, cukup lengkap. Dari mulai yang sudah saya sajikan sejak awal itu sebagian. Itu potensi desa. Bagus sekali menggambarkan kebinekaan kita. Dari mulai suku, kemudian bahasa, keragaman beragama, adat istiadat, sampai sumber-sumber yang akan menimbulkan konflik bila toleransi tidak dikembangkan. Jadi Iya, iya. Anda kemas, kemudian perhadapkan antara yang seharusnya kata teori atau kata undang-undang, boleh, nanti dengan kenyataan hasil survei, hasil penelitian. Yang di Indonesia tentu saja, yang mutakhir ya. Kalau 2014 kan masih mutakhir lah di kita itu. Karena itu dibiayainya juga berapa miliar gitu kan. Betul. Survei di seluruh desa. Sampai kita tahu ada berapa puluh ribu desa di kita itu. Nah, menggunakan berapa bahasa dan provinsi mana yang menggunakan lebih banyak bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Nah itu kan akan terlihat gitu ya, bahwa diperlukannya toleran itu. Itu saya pikir bukan toleransi beragamanya, bukan tidak penting ya toleransi beragama itu. Jadi berangkatnya bukan dari persoalan yang sering diberitakan di koran, Betul. tapi persoalan yang dihadapi oleh bimbingan dan konseling. Iya. Agar peserta didik atau konseli itu mengembangkan perilaku atau pribadi tertentu yang diharapkan gitu, sehingga menjadi pribadi yang matang gitu ketika bergaul itu jadi. Dan jangan berangkat dari BK itu adalah obat mujarab, bukan itu maksudnya. Betul. Nah, kalau ini saya lihat ada tanda-tanda BK itu obat mujarab, nanti bahaya kalau BK nanti tidak kena, akan dituduh nanti, oh ternyata BK itu tidak penting, bahkan menyesatkan umpamanya. Bahaya nantinya. Bukan itu loh. Tapi bagaimana BK mengembangkan potensial, sesuatu yang potensial pada diri orang gitu. Sehingga orang itu nanti bisa bersikap toleran, paham akan perbedaan, menerima perbedaan, terampil merespon secara budaya, umpamanya begitu kira-kira ya. Nah itu berangkatnya dari sana. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Mamat. Oke, banyak catatan. Ada yang lain dulu sebelum nanti saya berikan. Saya ingin bertanya sedikit, Prof. Silakan. Ya, Prof. Naryo yang saya hormati, Pak Mamat. Ini mungkin terkait dengan sistematika yang akan kita bangun. Terus terang mungkin saya ingin bercerita sedikit tentang
kesulitan-kesulitan yang terkait dengan bagaimana memformulasikan tulisan-tulisan ini. Kalau saya melihat sendiri secara pribadi dan apa yang saya lakukan, kira-kira apakah mungkin dengan topik yang beragam ini, kan kalau saya perhatikan terus terang kami ini kan topiknya sangat beragam, mulai dari topik yang nampaknya terentang dari hal-hal yang sifatnya sangat konseptual, bahkan ada juga mungkin topik yang mengarah kepada isu-isu yang terkait dengan intervensi, bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah sistematika misalkan membangun landasan filsafiah seperti yang dimaksud dalam sistematika ini memang memungkinkan untuk menggambarkan, misalkan tadi kata Pak Mamat, hakikat manusia, lalu kemudian tujuan kehidupan. Sementara melihat topik yang disampaikan oleh teman-teman ini rentangannya sangat luas dan nampaknya belum terkategorisasi dengan baik dalam rumpun-rumpun tertentu. Terus terang, saya sendiri mencoba untuk menarik ke belakang dalam pengertian kelandasan filsafiah ini, nampaknya ada mata rantai yang harus ditelusuri sampai ke mata rantai yang paling belakang. Nah, ini mungkin hanya sekedar menyampaikan unek-unek saja, Prof. Pak Mamat, kaitannya dengan gambaran tentang bagaimana membangun sistematika berpikir untuk mencoba mencari landasan filsafiah ini kaitannya dengan topik yang terentang sangat luas ini. Tapi terus terang ini juga sebenarnya sesuatu yang menarik karena landasan filsafiah ini tentunya akan menjadi kekuatan berpikir kita semua untuk membangun kajian-kajian, bimbingan, dan konseling itu menjadi lebih komprehensif, tidak semata-mata pada tataran operasional, tapi juga akar filosofisnya itu sendiri. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan sebagai bahan diskusi. Terima kasih, Prof. Naryo, Pak Mamat. Oke, makasih Pak Fatur. Memang justru itu yang perlu kita lakukan, karena kalau kita berbicara tentang bimbingan dan konseling, katakanlah sudah sampai kepada sebuah model atau sebuah paradigma begitu ya, itu mesti akan bicara tentang filsafatnya, akan bicara tentang tujuannya. Kalau kita bicara tentang tujuan bimbingan, tujuan konseling, mesti kan akan bicara tentang tujuan yang terkait dengan perilaku manusia, yang terkait dengan perkembangan manusia, yang terkait dengan tujuan hidup manusia. Itu mesti akan terkait itu. Tidak mungkin tujuan BK itu bertentangan dengan tujuan hidup manusia. Memang gelondongan besarnya kerangka berpikirnya seperti itu. Nah, oleh karena itu apa yang dijelaskan Pak Mamat tadi landasan filsafiah, mestinya ada satu step lagi yang harus kita bangun. Kita itu sangat mungkin berpikir secara filsafiah yang mungkin kita bangun sendiri. Tidak berhenti dengan mengidentifikasi landasan filsafiah dengan merujuk pada aliran tertentu, tapi kita bisa membangun berpikir filsafiah tersendiri. Disitulah yang akan bisa menjadi satu novelty barangkali, atau barangkali satu cara berpikir yang baru yang bisa kita tawarkan. Ya. Nah, oleh karena itu memang ini perlu penelusuran alur berpikir ini secara lebih mendalam. Tadi di awal saya katakan mata kuliah ini akan berlanjut dengan mata kuliah kerangka berpikir disertasi, nanti akan sampai kepada research kita ini di mana ini posisinya. Apa yang belum diteliti. Sesungguhnya penelitian saat ini oleh banyak orang, apa yang sudah dilakukan. Dan kita ini di mana, lalu apa novelty-nya. Itu kan mesti rangkaiannya akan seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya kira kita coba, karena memang begitu kerangka berpikirnya, mungkin akan kita rasakan sulit, tapi justru di situ penelusuran kerangka berpikir filosofis, landasan ilmiah itu akan sangat jauh. Mungkin kita akan backtrace ke belakang, tetapi itu yang harus kita coba lakukan, yang pada akhirnya kita membangun filosofi sendiri. Sebab kalau sekali lagi, kalau kita bicara tentang katakanlah model counseling, itu mesti akan ada landasan filosofinya, dan itu berbicara tentang manusia, akan ada tujuan counseling, dan tujuan counseling, tujuan BK,
itu berbicara tentang perubahan perilaku, perkembangan perilaku, pertanyaannya mengapa perilaku itu yang dibangun? Mesti terkait dengan filosofi. Dan strategi yang dikembangkan itu akan inline dengan pikiran tentang manusia dan pikiran tentang tujuan yang ingin dicapai, perubahan yang ingin diperoleh dari intervensi yang akan kita bangun. Jadi struktur berpikir ini, saya pikir adalah struktur berpikir yang harus kita coba bangun ya sejauh mungkin, yaitu risiko menelusuri memang harus kita lakukan, Pak Fatur. Ya. Tapi silakanlah dicoba itu sejauh mana bisa kita lakukan. Tapi saya pikir persoalan filsafia masuk pada hakikat manusia. Tujuan konseling kan itu berbasis dari tujuan hidup manusia. Ya. Kalau dikatakan tujuan konseling itu untuk membantu manusia hidup baik dan benar, katakan aja secara universal begitu, maka pertanyaannya yang disebut dengan baik dan benar itu apa? Dari mana sumber kebaikan dan kebenaran? Wah, itu kan filsafatnya banyak beragam itu. Filsafatnya banyak beragam. Tapi kan kita bisa memformulasikan yang mana? Baik benar itu yang mana? Yang dikatakan benar ini apakah sebuah yang dihotomi? Black and white? Ataukah ini sebuah yang mengandung rangkaian alternatif sehingga benar dan salah itu adalah sebuah kondisi, sebuah alternatif yang mengandung risiko, ya, sehingga kalau risiko kemudaratannya lebih besar maka itu tentu lebih kecil kebenarannya atau bagaimana? Ini kan tentu ada teorinya, ada filsafatnya. Itu yang saya pikir harus diformulasikan, ya, harus kita coba rumuskan, dan itu mesti adalah rumusan-rumusan yang akan bersifat filosofis. Nah, saya melihatnya begitu, Pak Fatur, ya. Saya sekaligus memberikan catatan untuk siapa yang pertama ini, Mas Reza. Ya, Prof. Ya, ini kita bicara toleransi, ya. Toleransi itu apa sih definisinya? Meaningnya, esensi toleransi itu apa gitu ya? Sambil contoh begini, dalam ilustrasi yang sangat sederhana. Seorang guru mengajar di kelas, menyajikan topik, lalu siswa diminta untuk mendiskusikan, diberi waktu 15 menit untuk diskusi oleh gurunya. Setelah 15 menit dicek oleh gurunya, selesai enggak diskusi? Belum, kata siswanya. Oke, saya tambah 5 menit. 20 menit kan? Dicek 20 menit, masih belum selesai. Tambah lagi. Akhirnya 40 menit diskusi terus dan tidak selesai. Dan gurunya memberikan toleransi terus sampai 40 menit. Apakah itu toleransi? Oh, ini gurunya toleran ini karena diskusinya belum selesai, diberi waktu terus begitu. Atau tugas nggak masuk-masuk, ya silakan masukkan kapan Anda mau. Apakah itu toleransi? Toleran gurunya itu, Prof. Nah, ini yang harus didefinisikan. Toleransi itu apa? Apakah dalam toleransi itu ada disiplin, ada prinsip, ada batas-batas? Apalagi ini persoalan agama akan sangat sensitif. Ya, akan sangat sensitif. Nah, oleh karena itu saya sepakat kalau agamanya tidak ditonjolkan, tapi toleransinya itu diketengahkan, tapi mungkin juga toleransinya itu dibungkus dengan sebuah dengan sebuah kondisi yang ingin kita bangun bahwa di dalamnya memang harus ada toleransi. Misalnya dengan orang toleransi terhadap keragaman, terhadap perbedaan, terhadap ya kemungkinan konflik, sehingga dengan ada toleransi ini konflik-konflik tadi bisa terjaga, malah yang muncul suasana-suasana kebersamaan. Ya. Nah, saya lebih cenderung usul untuk melihat dari sisi positif. Jadi misalnya toleransi bukan untuk mencegah konflik, tapi toleransi untuk membangun kebersamaan. Membangun kebersamaan dengan mencegah konflik, hakikatnya kan sama, toh? Betul, Prof. Tapi yang kita angkat yang positif, membangun kebersamaan. Barangkali BK melihatnya sisi positif. Ketika satu saat waktu itu,
diangkat persoalan-persoalan radikalisme, rasanya Depag pernah melakukan riset radikalisme. Dan Abkin rasanya pernah ditawari itu bagaimana BK mencegah radikalisme siswa. Kecenderungan perilaku radikalisme siswa. Saya mengatakan, mengapa radikalisme? Mengapa perilaku negatif yang ditonjolkan? Kok tidak perilaku positif? Kalau orang tidak radikal, lalu yang muncul itu apa kesannya? Ya katakan saja perilaku damai. Mengapa tidak itu yang diangkat sebagai hal yang positif? Jadi BK punya tanggung jawab di situ. Nah ini misalnya, ya, misalnya. Jadi saya pikir topik ini bisa diangkat ke arah perspektif yang lebih positif. Toleran barangkali lebih netral ini, ya. Tapi kalau orang bicara toleran kan biasanya dekat dengan konflik. Ya. Tapi kalau diangkat perspektif positifnya, maka yang akan dibangun nanti cara berpikir positif, perilaku positif, lingkungan positif. Termasuk juga tadi Anda menyebut-nyebut bullying. Kan itu negatif, entah dalam verbal maupun fisik. Maka sekarang yang dibangun itu adalah cara berpikir positif dalam interaksi antar manusia. Nah, perilaku ini ada enggak ini? Dalam keseharian, sudah terjadi belum? Mungkin juga belum. Coba amati di sekolah. Apakah itu sudah ada? Ya. Riset saya dengan tim, sampai pada kesimpulan bahwa perilaku semacam itu belum hadir di sekolah. Artinya masih banyak hal yang bisa kita bangun. Ya. Nah itu satu. Saya arahkan nanti ke perspektif positif, sehingga BK ini membangun perilaku positif. Sehingga tidak menjadi obat mujarab kata Pak Mamat sebagai solusi untuk menyelesaikan perilaku-perilaku yang negatif. Sebab positif, perilaku positif ini akan mengembangkan perilaku jangka panjang. Nah itu satu, itu silahkan nanti dicari topik apa yang bisa positif. Nah yang kedua, perilaku positif itu kan entah wujudnya nanti kebersamaan, entah wujudnya nanti itu kedamaian, entah nanti wujudnya itu perilaku-perilaku yang macam-macam lah yang positif, tapi itu mesti beranjak dan bertolak dari nilai-nilai di mana individu itu hidup. Artinya nilai-nilai lokalnya harus difahami dengan baik. Apa yang harus dibangun dari situ? Untuk masyarakat Jawa Barat misalnya, untuk membangun kebersamaan itu apa? Silih asuh, Prof. Nah, untuk masyarakat Sumatera Barat apa? Untuk masyarakat ya Indonesia Timur apa? Saya pikir ada itu. Betul, Prof. Ada itu. Dan itu yang diangkat, dicoba dibangun. Siap, Prof. Nah, nanti misalnya riset Anda akan di mana mungkin itu lebih mendapat perhatian. Nah, oleh karena itu diangkat itu nanti, dan saya cenderung menyarankan untuk masuk pada perspektif positif supaya BK itu sifat pengembangannya itu lebih jelas. Ya. Baik, Dan Prof. kalau mau diangkat dalam konteks kehidupan internasional juga bisa. Nah tentu secara filosofi kalau nanti misalnya diangkat manusia itu harus hidup bersama dengan baik, apa betul hidup bersama itu erat dengan hakikat hidup manusia? Mungkin tidak beranjak dari satu filosofi tertentu, mungkin gitu ya. Betul. Tapi bisa jadi ada filsafat yang menekankan ke situ. Anda bisa bertolak dari situ dan di situ digali, dibangun, dan bagi saya ya tentu Anda harus sampai kepada membangun pemikiran filosofi sendiri. Ya. Baik, Prof. Itu sebagai kajian itu, research-nya di situ. Oke, saya pikir itu beberapa catatan umum. Ya. Tadi Pak Mamat sudah menjelaskan secara cukup banyak itu, berbagai rujukan, entah nilai, entah pikiran filosofi yang bisa dibangun, kemudian struktur berpikir yang diangkat oleh Pak Fatur. Nah, coba kita ikuti dulu, karena kalau
berpikir filosofis, mesti kita harus menyangkut persoalan filosofis Ya. yang didukung oleh hasil research. Dan ini poin dari makalah ini nanti, akhir dari makalah ini nanti di mana Pak Mamat ini? Kan kita belum, apakah masuk pada arah-arah research atau seperti apa? Mungkin nanti Pak Mamat bisa menegaskan ulang apa yang sudah disepakati di kelas. Tapi saya pikir poin filosofi itu adalah poin yang utama harus kita coba gali. Ya, sementara catatan saya seperti itu. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Satu lagi, barangkali sedikit, kalau berkaitan dengan filosofi itu terkait pengembangan mungkin ya. Tadi mungkin tidak ke abstraksi, tapi lebih ke pengembangannya dari filosofis yang sudah ada. Seperti itu barangkali, Prof. Ya, dan itu sangat mungkin harus memperlebar rujukan kan? Betul, betul. Memperlebar rujukan. Biasanya kalau kita berpikir secara apa ya, itu akan ditemukan beberapa pertanyaan filosofis yang harus kita jawab, dan itu bisa jadi rumusan berpikir filosofi yang kita bisa kita bangun. Betul, Prof. Iya. Ada respon lain? Silakan. Terima kasih, Prof, atas pencerahannya. Saya boleh sedikit, Prof? Silakan. Prof. Sunario, Pak Mamat yang saya hormati, saya jadi tertarik ini, Prof, kaitannya dengan local wisdom dari apa yang memungkinkan terkait dengan bimbingan dan konseling. Dan sekarang itu kan isu bimbingan dan konseling di internasional itu kan sudah mulai mengerucut ke konseling ya, Prof. Ya. Maksudnya bimbingannya itu kan mulai pudar, sedangkan di Indonesia sendiri kan kita masih mengeksiskan bimbingan dan konseling. Nah, menurut Prof. Sunario atau Pak Mamat gitu, kira-kira ada kemungkinan nggak bimbingan dan konseling itu kiblatnya akan kembali ke Indonesia gitu, Prof? Ya, itu kalau itu sih kita enggak tahu ya. Ini kan prinsip yang kita pegang bahwa selama ini Indonesia berpegang bimbingan dan konseling itu lebih kepada, karena ini bimbingan, kita bicara pendidikan begitu ya. Karena kita bicara dalam setting pendidikan, kita bicara tentang pendidikan, maka bimbingan ini menjadi bahagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Sedangkan konseling itu bukan hal yang eksklusif dalam pendidikan. Konseling itu digunakan dalam berbagai profesi, pendidikan, kedokteran, agama, apalagi itu ya, itu banyak sekali kan konseling itu, ya digunakan itu. Jadi konseling itu bukan konsep dan bukan istilah eksklusif dalam pendidikan. Tapi kalau bimbingan ini dalam arti guidance itu lebih dekat kepada pendidikan, lebih dekat kepada pedagogik. Nah, oleh karena itu bimbingan dan konseling sebagai satu keutuhan ini attach-nya lebih kepada pendidikan. Bahwa kita menggunakan banyak pikiran psikologi dan macam-macam, itu ya, karena kita berbicara tentang perkembangan manusia. Nah, ini kan posisi kita ya, posisi kita. Kalau yang lain saya lihat memang itu lebih banyak kepada konseling, itu silahkan saja, tak jadi masalah. Hanya waktu saya pernah bertemu dengan seorang profesor konseling, dan saya bicara guidance, dia mengatakan, kami tidak bicara tentang guidance, kami bicara tentang konseling. Artinya kan dia paham bahwa itu dua hal yang tidak bisa dipertukarkan dan tidak bisa dipudarkan satu sama lain, tidak bisa diputar balik gitu. Ya, karena selama 25-30 tahun yang silam itu terjadi pemutarbalikan, seolah-olah bimbingan dan konseling itu menjadi hanya konseling saja. Ya. Nah, itu kan saya pikir ya harus ditegaskan juga pikiran filosofis. Oke, terima kasih, silakan. Prof. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Mamat kalau akan menambahkan, silakan. Baik, terima kasih. Kalau ditanya apakah Indonesia akan menjadi kiblat bimbingan dan konseling, kalau tadi titik tolaknya dari ethno guidance, saya optimis karena tidak ada di dunia ini negara yang paling beragam etniknya kecuali Indonesia. Saya setuju, Pak. Ya, jadi sorry. Ini memang putus-putus nih, saya juga tidak paham nih gimana. Sebentar ya. Lancar kok, Pak. Aman, lancar Pak. ya? Aman. Kedengaran? Lancar, Pak. Lancar, oke. Oke. Lanjut, Pak.
Oke, jadi kalau ditanya tadi, apakah Indonesia akan menjadi kiblat, umpamanya, untuk ethno-guidance, saya optimis. Ya, karena tidak ada negara yang sangat beragam selain Indonesia. Di dunia ini ya, setelah saya mengkaji beberapa hasil penelitian. Dan yang mutakhir adalah hasil survei tadi, potensi desa. Ternyata kita mengalahkan di banyak negara lain, mungkin bukan berbasis ke etnik ya, tetapi ras ya, bangsa dari Eropa, dari Afrika, dari Asia. Tapi kalau kita etnik, dan etniknya itu sudah berada dalam satu wilayah yang sama dan tidak perang dulu. Tidak perang dulu. Makanya saya sangat kagum dan menghargai penuh luar biasa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi ya, dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta didorongkan oleh ini berkat rahmat Allah ya, keragaman kita itu, dan tidak perlu perang. Dalam catatan sejarah tidak pernah perang antar suku kecuali dikonflikkan oleh Belanda atau oleh penjajah. Ya, kita juga sekarang perang antar HP kita ya, antar WA kita. Nah, kan antar ini itu diperangkan, bukan perang dengan sendirinya. Nah, ini konfliknya itu, taruhlah gitu ya, seperti contohnya lah perang itu. Jadi, nah sekarang bahkan sudah mulai di UPI itu, di BK kita, program studi BK kita, ada yang meneliti tentang ethno-guidance. Nih, ada Ibu Yayah dari Garut nih, sudah mulai disertasi. Jadi kalau Ibu Putri punya niat yang seperti itu, bulatkan niatnya. Kan Ibu Putri hidupnya di Bogor ya? Di Bogor? Betul, Pak. Putri. Nah, Iya. Ibu Putri asli orang Bogor bukan? Asli orang Medan, Pak. Nah, Medan hidup di Bogor. Pernah ada tekanan nggak dari orang Bogor asli? Kan tidak. Nah, bagaimana Anda merasakan atau menghayati kehidupan Sunda di Bogor, padahal Anda orang Medan? Nah, gitu. Ya, jadi ini bisa Anda kembangkan. Justru sudah jadi bukan lagi konsep, Pak, kalau di sini di Indonesia. Mungkin kalau ditanya apa itu toleransi, sulit ya jawab. Tapi begitu mereka hidup itu sudah lebih dari toleran, karena mereka paham, sadar akan keragaman, ya, bersikap positif terhadap perbedaan. Dari dulu itu sudah tumbuh begitu dan terampil merespon budaya. Nah ini. Jadi nanti dipertajam mungkin di perkuliahan berikutnya ya gitu. Jadi kalau bahwa BK terutama ethno-guidance itu akan berkembang dari Indonesia mungkin nanti. Lebih dulu di Batan yang lain. Dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia kan hanya Melayu, Cina, kemudian Keling atau India. Bahkan menurut Prof. Naryo kalau di Filipina tidak dikenal ya Prof. Yang namanya etnik atau suku itu. Bingung kan mereka. Itu sesama Asia Tenggara loh. Jadi kita Asia Tenggara tapi yang berbeda. Kalau Anda baca buku Prof. Santos, itu lain lagi. Kita akan 50% mungkin kita akan dikejutkan ya, dikejutkan karena 50% dia imajinasi, 50% ilmiah. Bahwa benua yang hilang itu, surga itu adalah ini, Indonesia katanya. Karena ciri-cirinya memenuhi itu. Nanti di buku Santos ya, coba lihat di surga yang hilang itu. Nah ini bagus sekali. Jadi saya optimis Bu. Kita dikembangkan itu dari kita ya melalui kajian tentu saja, penelitian. Jadi tidak ngarang-ngarang. Makanya struktur tulisan ini Mas Fatur dimulai dengan kajian filosofis yang diwakili dengan indikator hakikat manusia, tujuan hidup, pandangan tentang kehidupan atau pandangan tentang dunia. Nah gitu. Dan nilai-nilai kehidupan yang paling apa yang dianggap paling unggul menurut filsafat itu gitu. Menurut filsafat yang melandasi tentang kajian kita. Yang berikutnya adalah mewakili teori, mewakili kajian ilmiah adalah teori dan riset yang terdahulu. Jadi kita perlu menggali itu karena kita bisa memperoleh kebaruan atau novelty itu dari mana?
dari sejarah sebelumnya kan. Jadi Mas Fatur, nanti ini sekaligus menjawab Mas Fatur juga, perlu kita menelusur tentang landasan filsafiah dan ilmiah, terutama yang tadi itu, tentang yang kita bahas. Memang ini agak menghujam ke kedalaman pemikiran dalam waktu yang singkat, umpamanya 1 semester, tapi kalau kita rajin ya insya Allah bisa. Hanya jangan dibiarkan gitu kan. Dari hasil pertemuan ini segera dihangatkan lagi dengan literatur yang lain. Kemudian dituangkan. Sehingga nanti pada saat pertemuan berikutnya itu sudah lebih matang tulisannya. Jadi ini adalah proses berpikir sebetulnya kuliah itu. Kalau dengan Prof. Naryo begitu. Kuliah itu adalah proses berpikir. Sehingga kita itu ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, mungkin ada juga yang ditambal, ada yang dikukuhkan. Nah gitu. Itu dari perkuliahan. Kalau saya lihat atau di perkuliahan Prof. Naryo itu seperti dari tokohnya fenomenologis ya. Nah gitu. Dari Jerman. Jadi kuliahnya itu begitu. Adalah proses berpikir. Terus gitu sampai kita menemukan sesuatu. Yang menemukan itu adalah Anda semua itu beda-beda nanti. Oh ini nanti. Ke Ibu Putri mungkin kena pemikiran itu tadi. Etniknya ya. Jadi kearifan etniknya. Silahkan Anda gali. Mungkin Bu Ine lain. Pak Nur Mahardika yang lain lagi. Silahkan aja. Kan itu kepedulian masing-masing akan berkembang. Terima kasih. Ya, satu hal saya menambahkan ini. Perbedaan Indonesia, tadi Pak Mamat banyak menceritakan Indonesia itu kan sesungguhnya sudah lahir sejak awal itu ya, dengan keragamannya ini. Jadi disitulah keunikan Indonesia dengan negara-negara lain yang katanya multikultur. Coba kita lihat Amerika. Bangsa Amerika itu siapa sih yang mendeklarasikan bangsa Amerika? Apakah itu Columbus dengan pengikutnya begitu ya yang datang ke situ? We are American. Bangsa Singapura itu siapa? Ada nggak bangsa Singapura itu? Semua kan pendatang itu. Mendeklarasikan diri sebagai bangsa Singapura. Dan di sananya multikultur. Tapi Indonesia, tidak ada itu sejak awal memang sudah seperti itu. Nah, jadi ini kan sudah lain. Secara historis akar budayanya itu sudah sangat berbeda. Kalau kita bicara multikultur tentang Indonesia, multikultur tentang Amerika, multikultur tentang Jerman, itu berbeda. Karena Jerman misalnya itu dengan sebagai negara industri banyak didatangi oleh berbagai macam ragam bangsa di dunia. Mereka mengatakan itu sebagai bangsa yang multikultur, tapi multikultur itu sebagai orang yang datang dari berbagai penjuru. Indonesia, the nature of Indonesia itu adalah multikultur. Ini perbedaan ya, yang hakiki saya pikir nanti kalau kita menelaah persoalan etnografi, etnopedagogik, etnogaiden dan sebagainya, ya, itu memang seperti itu. Dan ini akan punya implikasi bagi pendidikan konselor, pendidikan guru yang harus mengenal juga akan etnografi seperti itu. Karena pendekatannya mungkin akan sangat berbeda toh di dalam setiap etnis atau setiap ras. Nah, ini tentu perlu pendalaman-pendalaman. Oleh karena itu nanti ini sesungguhnya dalam research Anda, ya, dalam konteks research itu yang akan bisa diperdalam. Ya. Seperti saya pernah research meta-analisis tentang nilai-nilai Jawa Barat dan nilai Finlandia tentang kedamaian, yaitu memang ada nilai-nilai etnografisnya di situ. Yang disebut oleh siapa tadi, Pak Mamat atau siapa tadi yang menyajikan bahwa menyatunya manusia dengan alam ini, ya, itu salah satu nilai Jawa Barat itu. Nanti Pak Mamat bisa cerita lah masalah itu kan. Orang Jawa Barat dengan alam itu sangat menyatu gitu ya. Menyatu itu ternyata salah satu nilai kearifan lokal yang bisa membangun kedamaian manusia. Yang selama ini
mungkin tidak pernah kita gali, tidak pernah kita hiraukan gitu ya. Oke, itu sebagai contoh saja. Ya. Silakan dilanjutkan kalau masih ada respon. Bang Reja cukup. Sekarang siapa? Mas Irfan? Cukup Pak Mamat. Terima kasih Prof. Sunario, Pak Mamat atas pencerahannya. Dipertajam ya, dipertajam Siap. atas dasar Siap. masukan tadi. Siapa berikut? Mas Irfan. Mas Irfan. Baik. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan terkait dengan suara saya apakah masuk? Mohon izin, mohon maaf. Masuk. Okay. Kurang keras aja. Kurang keras, Mas. Oke, saya nyalakan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan yang saya hormati Prof. Sunario Kartadinata, kemudian yang saya hormati pula Bapak Dr. Mamat Supriyatna. Mohon izin pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan hasil kajian saya yang berjudul tentang kajian model evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, untuk selanjutnya ini langsung ke kajian filosofis Pak Mamat J. Baik, oke. Ini abstrak yang sudah kami susun, kemudian dasar pemikiran yang sudah coba saya susun di sini. Ini mohon izin apakah dipresentasikan dulu atau langsung ke tinjauan filosofis nih, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya Bapak. Karena ini kebetulan saya belum mempresentasikan di pertemuan sebelumnya. Coba reasonnya aja, dasar pemikirannya, mengapa Anda mengkaji ini. Nah gitu ya. Dasar pemikiran. Baik, untuk pikirannya dan dasar pemikirannya yang sudah ada apa yang Anda ceritakan. Baik Pak Omar. Untuk dasar pemikiran dalam kajian saya ini adalah yang pertama, saya melihat bahwa dasarnya dari aturan Permendiknas nomor 27 tahun 2008 terkait dengan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling, yaitu yang salah satunya adalah menguasai dalam akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling. Kemudian juga dilihat dari acuannya Permendikbud 111 tahun 2014. Ini mohon izin di sini masih tertulis 081A. Permendikbud 111 tahun 2014 juga disebutkan di situ terkait dengan pelaksanaan evaluasi layanan bimbingan dan konseling ataupun program bimbingan dan konseling. Nah, dari dua aturan tersebut mendeskripsikan bahwa seorang konselor harus menguasai dan mampu mengaplikasikan kaitannya dengan akuntabilitas program bimbingan dan konseling. Nah, di sini kemudian saya melihat dari temuan-temuan ataupun dari bahan-bahan yang selama ini ada terkait dengan evaluasi layanan bimbingan dan konseling ataupun evaluasi program bimbingan dan konseling, tampaknya belum familiar ataupun belum tampak dimiliki kompetensi itu oleh guru bimbingan dan konseling. Dan yang selama ini saya melihat ataupun saya baca di dalam aturan POP dan pedoman operasional pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dan dalam pelaksanaan BBG dalam jabatan yang terselenggara tahun 2020 ini pun tampak belum ada panduan yang memang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling. Kalau evaluasi layanan memang sudah disediakan oleh POP, format-formatnya, baik itu layanan yang bimbingan ataupun yang lainnya sifatnya
konseling. Nah, di sini kemudian saya membaca dari apa yang sudah dituliskan oleh Pak Aib Badruzzaman terkait dengan evaluasi bimbingan dan konseling, bahwasanya di situ beliau menyampaikan bahwa evaluasi itu merupakan proses pemberian nilai terhadap keberhargaan dan keberhasilan suatu program. Nah, artinya keberhargaan dan keberhasilan suatu program itu akan bisa kita lihat berdasarkan proses yang dimaksud dengan evaluasi itu. Nah, dari kajian tentang evaluasi ini, kemudian ada model-model evaluasi program bimbingan dan konseling yang selama ini digunakan ataupun ada di wilayah lapangan, yaitu salah satunya model CIPP ataupun Contact Input Process Product, dan model-model evaluasi yang digunakan di kependidikan seperti di sini ada model goal attainment, model evaluasi formatif sumatif, model evaluasi responsif, dan ini di sini model CIPP. Kalau berdasarkan diskusi dengan Pak Aib, memang yang paling relevan adalah model CIPP ini yang mungkin familiar di kalangan praktisi di sekolah terkait dengan mengevaluasi program bimbingan konseling. Dan dirasa itu yang paling paling lengkap. Nah, kemudian daripada itu, namun ada beberapa kelemahan di dalam CIPP ini yang kalau kita lihat dari model yang disampaikan oleh Dahir and Stone terkait dengan model measure ini, bahwasanya di model measure ini disampaikan bahwa ini disampaikan juga oleh Dollarhead and Sagina, ada beberapa model yang tersedia yang menyediakan struktur dan kerangka kerja untuk mengevaluasi program konseling sekolah. Nah, berikut ini merupakan model yang sesuai dengan program konseling sekolah yang digunakan, yaitu model measure ini. Nah, model measure ini tampaknya juga kalau dilihat dari ASKA ini juga beberapa ketika saya melakukan kajian ini tampak relevan dengan Asosiasi School Counselor Amerika. Di measure ini ada beberapa komponen yang menurut yang saya review di sini ada yang baik. Pertama adalah misi. Nah, misi di sini akan melihat kesesuaian antara misi program sekolah dengan program bimbingan dan konseling. Kemudian ada elemen di sini. Nah, elemen di sini akan membahas dasar pelaksanaan asesmen layanan bimbingan dan konseling. Dia menggunakan misalkan inventory tugas perkembangan, kemudian sampai pada pengembangan kerangka melihat sejauh mana rancangan itu sesuai dengan elemen ataupun asesmen analisis kebutuhannya apa tidak. Kemudian ada bagaimana analisnya, dukungan stakeholder unitnya, kemudian hasilnya seperti apa dari pelaksanaan layanannya. Kemudian ada yang dimaksud dengan educate atau mendidik ini, artinya ada hal positif ada hal yang bisa diperoleh dari proses akuntabilitas atau evaluasi ini. Nah, ini saya nampaknya menemukan suatu model evaluasi yang komprehensif dibandingkan dengan model yang CIPP yang mungkin di awal waktu dibahas di pengantar sebelumnya. Nah, kemudian dari hasil itu saya memiliki pemikiran bahwa ini menjadi suatu kajian yang mungkin bisa diaplikasikan ataupun digunakan dengan kesan yang ada di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Ini misalkan merupakan ini dasar pemikiran awal dari pribadi saya, mungkin seperti itu Pak Mamat untuk dasar pemikiran terkait dengan model evaluasi program bimbingan dan konseling ini. Mohon izin, apakah mungkin ada catatan terlebih dahulu sebelum
saya melanjutkan ke kajian tinjauan filsafiah tentang model evaluasi program bimbingan dan konseling. Mungkin dilanjut aja Pak Irfan. Oke, baik. Nah, kemudian untuk tinjauan filsafiah, nah ini saya termasuk juga apa yang disampaikan Pak Fatur tadi membuat mendasari saya harus seperti apa, karena di sini saya berbeda dengan mungkin Mas Reza terkait dengan toleransi dan seperti itu. Nah, terkait dengan filsafiah tentang model evaluasi program bimbingan dan konseling ini, saya di sini beberapa menjelaskan terkait dengan hakikat manusia, bahwa salah satu prinsipnya di situ disampaikan bahwa landasan filosofis evaluasi tersebut adalah bahwa proses pendidikan sesungguhnya untuk mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu. Hanya saja perlu dipahami, pada dasarnya tidaklah mudah untuk dapat mengakomodasi kebutuhan setiap siswa secara tepat dalam proses pendidikan. Namun harus pula menjadi pemahaman bahwa setiap siswa harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan, termasuk di dalamnya proses penilaian. Nah, itu salah satu kajian filosofis terkait dengan evaluasi. Nah, di sini saya mengutip salah satu dari jurnal, tapi mohon izin nanti saya coba sertakan sumbernya, bahwa disampaikan bahwa salah satu ciri penyelidikan filsafat adalah bersifat radikal, yakni penyelidikan yang mendalam, menukik sampai kepada inti atau akar permasalahan dan menyeluruh tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Nah, di sini disampaikan dalam jurnal tersebut bahwa dalam evaluasi ada 4 komponen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya kegiatan evaluasi melibatkan kegiatan yang lainnya, penilaian, pengukuran, dan non-tes. Nah, kemudian di sini saya mencoba mengkaji dari berbagai sumber apa itu evaluasi. Di sini saya mengutip pendapatnya Pak Aib Badruzzaman pula, mengutip pendapatnya Edwin Wan, dan kemudian ada pendapatnya dari Stavelbaum terkait dengan apa itu evaluasi. Nah, kemudian ini terkait dengan tujuan kehidupan yang terkait dengan tujuan kehidupan. Di sini mohon izin saya masih kebingungan terkait dengan tujuan kehidupan terkait dengan evaluasi ini. Kalau melihat dari tujuan evaluasi sendiri kan untuk melihat sebagai proses penilaian dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk perbaikan program bimbingan dan konseling pada tahap selanjutnya. Nah, untuk tujuan kehidupan akan berhubungan pula dengan tadi terkait dengan yang di atas terkait dengan terkait dengan keberhasilan siswa dalam proses keberhasilan siswa atau keberhasilan guru dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Nah, ini juga coba saya buat pendataan kehidupannya, kemudian hasil nilai-nilai kehidupan, namun nampaknya masih banyak kekurangan dari apa yang coba saya tuangkan dalam ini Bapak mohon izin tinjauan filsafiah tentang model evaluasi program bimbingan dan konseling. Itu mohon izin yang bisa saya sampaikan di awal terkait dengan kajian model evaluasi program bimbingan dan konseling. Mohon izin itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin mungkin tanggapan dari teman-teman. Iya, coba nanti didalami itu model measure itu. Baik, Prof. Cukup menarik itu yang selama ini kan yang cukup populer ya, memang CIPP, CIP itu ya. Konteks input proses and product. Dan itu menjadi satu model yang cukup banyak dipakai dalam dunia pendidikan. Nah, saya pikir betul itu nanti masalah filsafatnya ini
bagaimanapun juga kan evaluasi ini untuk mengakses, untuk mengukur, katakanlah untuk memahami perubahan-perubahan dan perkembangan perilaku manusia. Nah, perilaku manusia, terkait perilaku manusia mesti ini kan terkait juga dengan persoalan perkembangan manusia yang akan erat dengan pandangan siapa manusia itu. Saya kira harus dilihat dalam link itu, ya. Dan ini akan berimplikasi bahwa evaluasi itu ketika kita menyusun instrumen evaluasi, mengobservasi, secara filosofis kita juga harus sadar untuk apa dan kemana evaluasi ini akan diarahkan. Tidak sekedar mengobservasi perilaku tertentu, tapi ketika kita mengobservasi ini, untuk apa? Atau barangkali kita berangkat dari arah yang sebaliknya. Kalau kita memahami hakikat manusia seperti ini, maka yang harus diamati itu apa sesungguhnya? Walaupun dalam teori evaluasi kita tidak mungkin mampu mengamati seluruh perilaku. Jadi sifatnya kan dalam evaluasi itu sampling. Itu kalau dilihat dalam satu sisi perubahan perilaku. Sisi lain masalah program, masalah fasilitas macam-macam tentu itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan evaluasi. Tapi kalau dilihat dari sisi manusianya yang menyangkut perilaku, nah pertanyaannya adalah apa yang hendak dievaluasi dan apa tujuannya. Saya pikir ini mesti searah dengan pandangan kita tentang hakikat manusia. Kita kan akan berangkat nanti dari tujuan BK itu apa. Kalau tujuan BK misalnya untuk memandirikan, tujuan BK ini untuk membuat pribadi yang sehat, tujuan BK ini untuk membuat orang menjadi sejahtera, well-being, dan sebagainya, itu mesti ada filsafatnya kan. Dan evaluasi tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa lepas dari situ. So, ketika kita akan mengamati, akan mengakses apakah seseorang sudah sampai pada tahap perkembangan tertentu, itu mesti bergerak dari teori dan filsafat tertentu tentang perilaku itu. Nah, coba dialirkan ke situ pikirannya, entah bergerak dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang, silahkan, tapi satu saat harus sampai kepada satu titik temu pemikiran. Oke, sementara itu silahkan yang lain memberikan Terima kasih, Prof. Saya ikut urun rembuk juga, Pak Irfan. Ya, baik Pak Fatur. Kaitannya dengan tadi di bagian background atau latar belakang itu, atau dasar pemikiran. Kebetulan juga saya ada beberapa tulisan di beberapa international conference ya tentang evaluasi. Nampaknya gap yang juga perlu sekali digambarkan di bagian rasional ini adalah tentang, saya melihat ada persoalan krusial juga, implementasi evaluasi terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, karena frame di lapangan di kalangan guru-guru bimbingan dan konseling terutama ketika memahami evaluasi bimbingan dan konseling itu, mereka membentuk frame bahwa analog dengan bagaimana guru mata pelajaran melakukan evaluasi terhadap hasil belajar. Nah, ini nampaknya juga bisa menjadi salah satu indikator untuk menggambarkan permasalahan yang mungkin muncul di lapangan terkait dengan implementasi evaluasi terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Karena ini implikasinya luar biasa, karena banyak format-format yang berkembang terkait dengan evaluasi bimbingan dan konseling itu akhirnya terjebak pada pengukuran terhadap aspek-aspek atau domain kognitif saja, padahal aspek yang mungkin bisa dievaluasi dari layanan bimbingan dan konseling itu kan tidak hanya persoalan bagaimana pencapaian pemahaman, tapi kan juga rentangannya bisa sangat kompleks, mencakup sikap, kemudian perilaku, bahkan mungkin bagaimana kombinasi dari
ketiga aspek atau domain itu. Nah, saya rasa kalau saya boleh usul, kalau ini juga bisa digambarkan di bagian dasar pemikiran atau latar belakang menjadi sangat menarik karena permasalahannya memang menurut saya ini konkret di lapangan ya, terutama di kalangan guru, bimbingan dan konseling. Mungkin itu yang saya usulkan Pak Irfan kaitannya dengan rasional atau dasar pemikiran mengapa kajian tentang evaluasi ini juga menarik untuk diangkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fatur. Saya juga sebenarnya sudah membaca literatur yang ditulis Pak Fatur. Nanti bisa saya masukkan khususnya terkait dengan frame analis tadi terkait dengan evaluasi hasil belajar dengan evaluasi layanan bimbingan dan konseling yang memang di lapangan itu menjadi permasalahan tersendiri. Bahkan guru-guru itu tampaknya juga sering melupakan karena itu merupakan pekerjaan yang paling akhir dilakukan. Terima kasih Pak Fatur. Ada masukan dari teman-teman yang lain mungkin? Ya, saya Pak Irfan ya. Saya kan orang lapangan ya. Ini evaluasi ini betul tadi kalau kata Mas Fatur itu beragam di lapangan itu ya. Evaluasi dari mulai program, lalu pelaksanaan dan hasil gitu ya. Nah ini mungkin saya sendiri sih kadang memang mengalami kebingungan gitu ya. Ketika saya melakukan evaluasi baik program, pelaksanaan dan hasil itu tidak ada follow up gitu, tidak ada artinya ya mungkin desain atau apapun lah yang kemudian ini bisa menjadi hidup atau menjadi bermakna gitu ya, baik dari sisi sekolah ataupun lebih jauhnya ke stakeholder yang lain gitu. Dan ini jadi kadang-kadang evaluasi itu menjadi sesuatu yang hanya sekedar memenuhi memenuhi bahwa ini memang harus dilakukan gitu. Tetapi kemudian memang ini ya hasilnya itu karena mungkin juga ini berkaitan kalau di dalam hasil itu mungkin dengan proses perilaku gitu ya dan sebagainya, ini juga mungkin menjadi panjang dan tidak langsung seperti mata pelajaran gitu ya. Nah ini juga menjadi bagian yang mungkin harus disoroti oleh Mas Irfan ya, karena memang ini juga menjadi bagian yang cukup sulit, sekaligus juga kami memang di lapangan karena dengan berbagai faktor lain yang mempengaruhi seperti kurangnya supervisi, pengawasan dan sebagainya. Kepala sekolah itu yang yang monggo aja gimana guru BK-nya gitu. Jadi kami itu bekerja ya sesuai dengan maunya kami aja gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, ini juga memang menjadi kendala tersendiri gitu. Bahkan kalau supervisi BK itu sama sekali saya itu tidak ada. Saya selama 22 tahun menjadi guru BK, saya tidak pernah disupervisi konseling, nggak pernah gitu. Sehingga saya tidak tahu apa konseling saya itu sudah bagus atau tidak, sehingga tidak ada berarti kan evaluasi buat diri saya gitu ya. Apa ini sudah bagus atau tidak, walaupun nanti menjadi bagian hasilnya itu adalah melihat dari perubahan perilaku anak gitu ya misalnya gitu, dan itu pun memang tetap masih dalam proses yang on the process kan gitu, karena memang anak juga tidak bisa langsung dengan satu pendekatan kemudian tadi bim salah bim lalu kemudian sembuh gitu. Nah seperti itu, jadi ada kendala-kendala, ada persoalan-persoalan yang ini memang menjadi salah satu juga sebenarnya ya, saya kemudian harus melanjutkan sekolah ke S3 karena saya berpikir mungkin menemukan hal-hal yang mungkin sekarang menjadi berbeda dan menjadi bagian yang harus kemudian saya share kepada teman-teman di lapangan, terutama di Kabupaten Bandung Barat. Terus terang Kabupaten Bandung tidak punya pengawas BK, jadi kami betul-betul bekerja sesuai dengan apa yang bisa kami lakukan. Makanya saya pikir ya saya harus menemukan banyak hal belajar selama belajar di S3 ini gitu. Itu Pak Irfan. Makasih. Baik, terima kasih Bu Indah atas masukan dan sharing pengalamannya ya. Ini juga menjadi PR bagi kita semua dan saya sendiri khususnya sebagai penulis untuk kajian model evaluasi program bimbingan dan konseling ini. Mungkin ada teman-teman yang lain juga yang bisa sharing. Pak Irfan sedikit ya Pak. Ya.
Ini fokus Pak Irfan itu ke program BK-nya secara keseluruhan atau kinerja guru BK-nya bisa melaksanakan program BK-nya atau konselingnya dievaluasi, layanan klasikalnya dievaluasi atau gimana? Karena waktu saya punya teman guru BK saya itu kan untuk bisa mendapat sertifikasi ya kalau nggak salah ya, itu kan harus ya Bu Ina mungkin ya harus ada berapa kali tatap muka gitu ya, ada ketentuan seperti itu gitu kan. Nah apakah Pak Irfan ini hanya melihat kuantitasnya saja evaluasinya, ataukah memang kualitas dari pelaksanaannya? Kalau hanya kuantitas kan sebenarnya bisa saja kayak pakai mesin yang saya buat itu kan, software yang itu sudah cukup membantu untuk melihat dari segi kuantitas. Nah, ini arahnya Pak Irfan kira-kira nanti ke pelaksanaan layanannya atau program BK keseluruhannya atau kinerja melaksanakan program BK keseluruhannya. Mungkin itu aja Pak Irfan. Terima kasih. Ya. Baik, untuk kajian model evaluasi program ini, nah, model evaluasi program ini harapannya kalau saya sendiri nanti bisa digunakan oleh kita atau praktisi dalam mengevaluasi program bimbingan dan konseling yang sudah disusun oleh guru bimbingan dan konseling, baik penyusunannya itu melalui inventory tugas perkembangan atau ITP. Ketika itu sudah jadi, program ini nanti bisa, model ini bisa kita gunakan untuk mengevaluasi program yang mungkin belum terlaksana, layak apa tidak. Kemudian bisa juga nanti ketika program ini sudah dilaksanakan, bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk program yang selanjutnya. Jadi itu yang saya pikirkan terkait dengan kajian model evaluasi program ini, jikalau nanti akan menghasilkan sebuah model evaluasi program. Untuk karena di aspek-aspek mulai dari misi sampai pada educate ini ada instrumen ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa ditanyakan terkait dengan misalkan misi, ada kesesuaian misi sekolah dengan misi program bimbingan dan konseling apa tidak, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk evaluasi pelaksanaan terkait dengan layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, itu tampaknya di pedoman operasional pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling POPBK jalur pendidikan formal sudah disediakan oleh Kemendikbud, nampaknya itu sudah bisa menjadi rujukan. Namun yang ingin saya lihat di sini adalah model evaluasi programnya. Artinya model evaluasi program ini bisa kita gunakan untuk program yang sudah disusun oleh guru BK berdasarkan asesmennya, bukan berdasarkan yang misalkan mesin pembuat program seperti KPD atau apa itu yang dibuat oleh Pramita Publishing dan kawan-kawan itu. Tapi di sini saya ingin melihat benar-benar guru bimbingan dan konseling itu bisa menyusun program sampai dia bisa mengevaluasi program yang memang sesuai dengan bidang pendidikan, khususnya bimbingan dan konseling. Nampaknya ini memang kalau saya membaca ini memang ini sangat kompleks, komprehensif, dan mungkin perlu penyederhanaan ketika memang nanti akan digunakan oleh para praktisi di sekolah, karena ini tagihannya sangat banyak, karena kebetulan ketika saya lihat aspek-aspeknya lumayan banyak sekali yang harus diisi. Nah, kadang-kala yang menjadi hambatan oleh guru bimbingan dan konseling tadi, seperti yang disampaikan oleh Bu Ina, bahwa selama 22 tahun pun belum pernah disupervisi. Nah, bayangkan itu kalau waktu yang lama seperti itu belum pernah disupervisi, kemudian diminta menggunakan, justru nanti akan pasti sudah ketakutan sendiri mungkin para guru ketika harus menggunakan model-model yang dirasa banyak tagihannya ataupun tidak sederhana. Jadi memang ini aspeknya banyak, tapi perlu dipikirkan bagaimana ketika sudah sampai di guru BK bisa digunakan dengan dengan instrumen yang lebih sederhana. Mas Irfan, sebentar ya sebelum jauh. Baik, Mas Pak Irfan itu mau membuat artikel atau mau bikin disertasi ini? Ini membuat artikel, mohon izin. Oh, artikel, oke. Artikelnya tentang apa? Artikelnya tentang
kajian model evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, sekarang saya tanya, apa penting model evaluasi dalam BK? Apa penting model evaluasi dalam? Apa penting tidak? Penting, Pak. Penting. Di mana pentingnya? Tunjukkan di latar belakang. Dasar pemikiran betapa pentingnya ada model evaluasi. Memang selama ini belum ada model. Selama ini model yang digunakan adalah model CIPP. Nanti itu, dulu, oh, iya. nanti dulu. Ya. Jadi tidak bisa begitu, ya. Kalau bagi saya tidak perlu model. Penting tidak evaluasi dalam BK? Menjadi suatu penting. Ya, penting tidak? Saya nanya dulu. Penting. Tidak? Penting. Penting, oke. Mau evaluasi apapun. Ya. Mau modelnya apa saja. Ya. Bahwa evaluasi dalam BK itu menurut Mas Irfan penting. Tunjukkan landasan filsafat mana yang menggambarkan pentingnya evaluasi dalam BK. Teori mana yang menunjukkan bahwa evaluasi dalam BK itu penting. Riset mana saja yang menggambarkan riset tentang evaluasi dalam BK. Jadi kajiannya, tulisannya bukan mengkaji model-model evaluasi, bukan. Tadi yang diungkapkan oleh Ibu Ine, oleh Bu Putri, atau oleh siapapun adalah fenomena, gejala-gejala yang ada di lapangan gitu ya. Lapangan itu kan bisa di tempat prakteknya Bu Ine, di sekolah atau dimanapun. Bahwa begitu loh evaluasi itu. Sehingga bagi saya ada yang evaluasi proses, ada evaluasi program, ada evaluasi guru BK-nya paling-paling gitu ya. Sehingga apa nih yang dievaluasi itu? Nah, Anda tunjukkan bahwa evaluasi itu penting loh. Yang tadi itu fenomena. Jadi Anda tidak terseret oleh fenomena, tapi Anda menyeret pemikiran orang bahwa memang evaluasi dalam BK itu penting. Paham tidak? Paham, Bapak. Mas Irfan? Ya, paham. Nah, kepentingan itu ditunjukkan di dasar pemikiran atau latar belakang. Jadi Anda tunjukkan apa yang seharusnya dengan kenyataan. Seharusnya itu berangkat dari teori atau regulasi. Kenyataan hasil penelitian. Jadi diperhadapkan sehingga perlu adanya pemikiran atau perlu adanya suatu model kalau menurut Anda tentang model evaluasi dalam BK. Gitu. Jadi jangan dulu lari ke urusan praktis karena kita baru berpikir sekarang di sini. Pikirannya dituangkan dalam bentuk tulisan, namanya artikel. Menurut Mas Irfan itu. Baik. Ya, jadi di sini kita tidak dulu menjelekkan, tidak dulu membaikkan, tidak. Kita mengkaji sesuatu yang ada di dalam BK yang namanya evaluasi. Nah, gitu kira-kira. Apa begitu, ya, Mas Irfan atau benar lain? Seperti itu, Pak Mamat. Ini memang ada yang kurang terkait dengan apa namanya kenyataannya hasil kajian riset terkait dengan evaluasi yang sudah dilakukan. Jadi selama ini kita jangan berangkat dari menjelek-jelekan sesuatu yang sudah terjadi ya. Karena sudah, mau bagaimana lagi. Paling-paling kita memperhadapkan yang seharusnya begini, kenyataannya di lapangan begini. Kenyataan itu bukan dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan hasil penelitian atau hasil survei atau pandangan ahli. Nah, sehingga diperlukan taruhlah satu kerangka pemikiran, model pemikiran evaluasi nanti yang Anda tawarkan. Nah, itu dikaji dulu. Mengapa penting ada model evaluasi umpamanya nih. Ada model evaluasi yang Anda tawarkan. Itu berangkat dari filsafat apa, seperti apa itu. Tetap aja baliknya ke sini lagi karena kerangka ini adalah kerangka standar untuk mata kuliah ini gitu ya. Yeah. Karena kalau kita terlalu luas nanti tidak akan selesai Mas Irfan menulisnya. Ya gitu. Terima kasih. Gimana Mas Irfan? Terima kasih Pak Mamat. Ini menjadi kajian yang harus saya tambahkan terkait dengan landasan filsafatnya untuk evaluasi ini. Yang belum ada di tulisan Mas Irfan apa saja? Ini yang saya masih kesulitan terkait dengan bagaimana menemukan terkait dengan
landasan filsafiahnya terkait dengan... Ya, makanya temukan dulu teorinya. Teori yang menunjukkan pentingnya evaluasi dalam BK. Dari teori mana? Setiap teori pasti ada landasan filsafatnya. Itulah yang nanti dikejar. Jadi kita loncat dulu. Ya, gitu. Karena kalau filsafatnya dikarang-karang, itu akan repot nantinya. Sekali lagi, tidak seperti Mas Rizal tadi, ya, meramukan beberapa pemikiran filsafat tentang ini. Tidak, karena setiap filosof itu berbeda. Tapi Anda temukan dulu teori yang melandasi atau filsafat yang melandasi teori yang menunjukkan pentingnya evaluasi di dalam bimbingan dan konseling. Kan tidak semua teori menganggap penting evaluasi. Tapi kalau Mas Irfan menganggap penting, maka cari landasan filsafatnya dan teorinya yang menunjukkan betapa pentingnya evaluasi di dalam BK. Baik. Paham ya Mas Irfan? Baik, paham Bapak. Jadi ini adalah sub-judul ini adalah persoalan-persoalan yang perlu dijawab oleh Bapak Ibu sebetulnya. Dijawabnya dalam bentuk tulisan melalui referensi, kajian referensi. Agak lumayan ini memang ya. Karena ini akumulasi dari beberapa kali pertemuan sebetulnya bersama Prof. Sunaryo itu kan. Sehingga ditemukanlah seperti ini. Nah, untuk angkatan Anda ini udah kelihatan batangnya gitu ya, strukturnya udah kelihatan. Nah, tinggal isi. Jadi Anda mengisi daging-dagingnya dengan dalam sub-sub judul itu tadi. Bagaimana filsafat itu memandang hakikat manusia sehingga penting evaluasi. Nah, gitu kan? Begitu kira-kira. Terima kasih Pak Mamat. Ya. Oke. Terima kasih. Mangga. Atau melanjutkan yang paling akhir, Mas Fadil, sudah belum? Waktunya sudah habis, Pak. Oh, sudah habis. Bisa. Mungkin itu Bapak dari saya. Pak Mamat, mohon izin bertanya untuk buku yang akan kita buat, insya Allah nanti ada tulisan Prof. Sunaryo dan Pak Mamat juga ya? Insya Allah ada nanti. Nanti ya. Kita kasih judul kompilasi atau nanti gimana? aja Bu, masalah judul yang begitunya nanti. Yang penting sekarang bahan-bahannya, tulisannya jadi dulu, ya. Oh, ya baik. Taruhlah judul sementara adalah kajian filsafiah dan ilmiah bimbingan dan konseling, kan bisa begitu. Oh, ya, umpamanya kan, seperti di dalam RPS kan sudah dicantumkan itu tentatif, judul tentatifnya. Sekarang yang paling penting adalah jadi dulu bahan-bahan tulisan Bapak Ibu. Nah, gitu. Minimal 1 semester ini sudah tergambar. Nanti jadi bukunya setelah selesai kita kuliah. Nah, nanti kan kami akan terlibat intensif. Ya, mengedit itunya. Sekarang pemikiran Bapak Ibu tentang tulisan masing-masing harus tertanam dulu, terwujud dulu. Ya, gitu ya. Halo, Ibu, Bu. Izin, Prof, Bapak. Ya. Yang belum presentasi bagaimana ya, Pak? Ya, harus presentasi. Ya, berarti minggu bahkan depan. yang sudah presentasi juga kan baru tingkat konfirmasi seperti yang sekarang. Sekarang mending ya udah ada pembahasan yang dimaksud sehingga bisa terkoreksi. Yang belum kan harus. Baik. Harus juga. Coba ini unjuk muka nih. Saya itu tidak ada muka-muka Bapak Ibu itu. Pak Muhammad, bukunya seperti ini dulu ya? Dulu yang dihasilkan di S3 seperti ini Pak, ya mungkin besok. Nggak kelihatan Pak, nggak kelihatan. Oh, iya. Saya juga nggak tahu nih, tiba-tiba hilang. Mohon maaf. Oh, jaringan mungkin. Jaringan ya, nanti dulu saya perbaiki dulu. Dikirim aja, di-share nanti. Oke, ya, baik. Ya. Jadi yang terpenting sekarang begini dan Ibu, Bapak dan Ibu menulis dulu, isi dulu tulang-tulang atau struktur dalam artikel itu dengan hasil-hasil kajian, hasil bacaan. Sudah diisi, baru nanti disajikan. Ya. Jadi pada saat perkuliahan adalah menyajikan, konfirmasi, kemudian menegaskan, mengurangi gitu. Sehingga selesai kuliah ini, selesailah tulisan itu. Nah, nanti
Bapak Ibu mau menggunakan artikel ini untuk kepentingan di jurnal dengan modifikasi sesuai dengan sistematika jurnal yang bersangkutan, boleh. Itu lebih bagus. Jadi serbaguna ini. Hanya yang standar adalah seperti itu. Siap. Oke. Nanti saya kehilangan gambarnya. Masih ada komen Yang belum tentang poin ini dari teman-teman? Hari ini mungkin hanya 2 Pak Ahmad ya? Iya Pak, masih belum 1, Mas Fadil. Ya, tidak apa-apa minggu berikut saja. Jadi itu kan filsafat ini pada akhirnya itu kan akan sampai kepada evaluasi. Itu mesti lain itu. Bicara filsafat bimbingan manapun kalau ditarik secara utuh, filsafat yang akan lahir teori, akan lahir strategi intervensi, akan lahir siapa yang harus melaksanakan orangnya, ya akan lahir mungkin pola interaksinya, sampai akhirnya kan pada evaluasi. Mesti itu inline di situ, gitu ya. Oleh karena itu, kalau Anda berangkat dari filsafat tertentu tentang BK, mesti ujungnya akan evaluasi kalau dibahas secara lengkap itu. Akan ada unsur evaluasi. Perkara membahasnya sampai atau tidak kepada evaluasi, itu lain persoalan. Tapi evaluasi akan inline dengan pikiran filosofiah itu. Baik. Gimana Pak Mamat untuk hari ini? Nah, cukup Pak. Nah, udah kelihatan nih. Kalau struktur sudah memenuhi, saya pikir. Ya, saya pikir daging-dagingnya, isi-isinya. Ya. Diikuti aja kalau struktur kan itu kan sudah dibangun sejak lama gitu ya. Nah justru sekarang ngisi struktur itu dengan merujuk kepada berbagai rujukan teori dan filsafat. Oke. Minggu depan siapa? Mas Fadil. Mas Fadil, Pak. Seorang? Iya, seorang. Ya. Makasih kalau gitu. Dilanjutkan sudah berapa orang yang presentasi ini? Sudah lumayan nih. Tapi ini kan baru ya. Ini kan baru putaran pertama, Prof. Ya, nanti baru putaran pertama nih. kedua. Putaran kedua harus menukik. Mohon izin Prof. Naryo dengan Pak Ahmad, berarti ini selanjutnya kami meneruskan pekerjaan sesuai dengan format yang ada atau bagaimana? Format yang mana maksudnya? Struktur? Ya, struktur tadi. Iya. Baik. Struktur iya itu diikuti. Hanya kan yang harus disesuaikan itu isi dari struktur. Kalau strukturnya ya diikuti itu. Baik, Prof. Berarti tinggal ambil foto ini Pak Mamat? Boleh, silakan. Silakan. Siapa yang akan mengambilnya? Dari mana lagi diambilnya? Foto ini daftar hadir ya? Iya, betul Pak. Sekarang itu daftar Nanti hadir, kita Prof. kan ada format tertentu yang harus menyertakan foto aktivitas kuliah kita gitu. Baru mungkin dipercaya. Nanti itu formatnya udah ada di saya Pak. Tinggal itu kan diisi. Oke, mangga silakan. Ayo juru foto silakan. Satu. Ya, Putri silakan. Hitung sampai 3 ya. Ya, 1, Hanya di 2, saya itu tidak ada gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, makasih. Makasih. Bapak Ibu semuanya. Sampai minggu depan. Makasih. Terima kasih, Prof. Nuhun. Saya live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong jangan dulu live ya. Nah, Siap. ada penegasan-penegasan tertentu. Oke. Tolong unjuk muka nih semuanya. Udah, Jadi, Pak. Dari tadi juga. Oke. Di saya itu, saya juga nggak tahu nih kenapa di saya itu tidak ada. Baru sekarang muncul. Bu Ine, Mas Nur, Mas Irfan. Ada nih, Pak. Yang lain nggak ada. Saya ada nih, Pak.
Yulijar Jaringan suaranya itu ada. penting, Pak. Kalau tadi ada, tapi mukanya nggak ada. Mungkin mukanya dimakan sama kucing. Saya ada, Pak, nih. Ada semua Ada ini, nih, Pak. Ada, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang penting suara saya terdengar. Begini, tolong Anda itu yang sudah kemarin di umpamanya seperti Ibu Tuti ya, Ibu Tuti itu judulnya terlalu gede. Nah, dikecilkan. Yang mengarah kepada mungkin saja kajian tentang strategi kemarin itu yang disarankan umpamanya bimbingan strategi bimbingan belajar pengembangan Jadi yang dikaji itu belum ada loh di kita itu. Kita akan menawarkan gagasan filosofis, gagasan teori, gagasan risetnya, gaya Anda nanti itu gitu. Jadi kita belum ke disertasi, belum ke apa-apa. Baru kerangka berpikir saja, hanya kerangka berpikirnya harus diturunkan ke dalam 3 segi atau 2. 1 landasan filsafat. Landasan filsafat itu diwakili dengan 4 indikator. 1, hakikat manusia menurut filsafat itu apa? Jadi kenapa saya sebutkan filsafat itu? Ya filsafat yang melandasi kajian Anda. Gitu. Filsafat apa? Gitu. Jangan sembarang berbagai filsafat dipadukan. Oh, capek, nggak akan selesai. Yang kedua, makanya harus jelas dulu teori. Caranya adalah Anda cari dulu teorinya apa. Oh, teorinya ini. Tadi humanistik, kata Mas Irfan, atau kata Mas Reja. Nah, humanistik itu berarti menganut filsafat apa? Nah, di landasan kajian filsafat, hakikat manusianya menurut filsafat itu. Gitu. Adapun pandangan beberapa tokoh filsafat itu. Bukan tokoh-tokoh filosof yang berbeda-beda, lalu ditinjau oleh ini sambil tidak tuntas. Itu tidak akan selesai. Kemudian tujuan hidup menurut filsafat itu apa? Gitu. Pandangan tentang dunia, tentang kehidupan menurut filsafat tuh, bukan menurut abstraksi kita, ngawang-ngawang. Ya, apalagi tanpa referensi seperti tadi. Itu tentu saja saya coret nantinya. Jadi derajatnya kurang ketika kita berbicara tanpa referensi. Referensinya harus relevan. Makanya sitasi aja sifatnya. Berkunjung ke filosof-filosof tertentu yang memang berpikir tentang itu. Kemudian nilai-nilai kehidupan menurut filsafat itu. Sehingga melahirkan perlunya toleransi, nilai-nilai apa sih yang dijunjung tinggi oleh filsafat itu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Prof. Halo? Bisa Coba saya beri dipahami, respon. Prof. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Baru lanjut ke teori landasan. Jadi Anda di filsafat itu ngomong dulu. Landasan filosofis atau filsafat yang melandasi pandangan ini adalah filsafat umpamanya nih fenomenologi. Nah, terutama fenomenologi dari Husserl umpamanya ini. Husserl memandang bahwa manusia itu adalah ini. Jadi Anda berbahas itu loh. Gitu nantinya. Ya. Nah, tadi saya bertanya ke Mas Irfan. Penting nggak evaluasi dalam BK? Penting. Kata siapa? Nah, filsafat mana yang memandang bahwa di dalam segala sesuatu harus ada evaluasi? Nah, cari teorinya. Nanti di dalam teori itu taruh teori behaviorisme umpamanya. Umpamanya nih ya. Teori behaviorisme atau behavior modification. Nah, umpamanya. Dari siapa? Nah, filsafatnya apa? Apakah objektivisme, rasionalisme? Dari siapa? Nah, terus bagaimana pandangan dia terhadap tentang hakikat manusia? Nah, teorinya seolah-olah jelas tadi teori humanisme. Nah, teori humanisme kan Mas Reja uraikan. Apa di dalam teori yang harus diuraikan? Mas Reja? Mas Irfan? Iya. Dalam teori apa saja? 1.
Nah, ini saya dari kasus nyata aja. Di dalam kajian teori, apa yang harus disajikan? Satu. Di sini yang pertama asal-usul teoritik, Nah, bukan analisis asal-usul konseptual, teori. oh bukan. Nah, Oh gitu. iya. Asal-usul konsep tentang, umpamanya Mas Reja itu tentang Oh iya. toleran. Konsep toleran itu Iya. dari mana? Apa konsepnya? Asal katanya Iya. dari to dan leran, apakah apa? Asal Oh iya. usulnya. Asal-usul teoritik. Nah, tapi bukan karangan Anda. Betul. Anda meramu pemikiran-pemikiran dari teori itu. Maksudnya bukan abstraksi Anda aja dikira-kira. Bukan. Iya. Terus yang kedua apa? Analisis konseptual. Analisis konseptual. Ya udah Oh kan iya. itu mah. Terus apa? Dinamika Udah itu apa? struktur teoretik. Nah, dinamika apa coba kalau diterapkan di Reja, Iya. di tulisan Reja? Dinamika tentang apa? Dinamika struktur teoretik. Reja, jawab langsung. Iya. Dinamika tentang apa? Dinamikanya Kira-kira ya judulnya. Tentang toleransi itu. Toleran, kan? Dinamika toleran dalam Dinamika kehidupan toleransi. individu, kan begitu? Oke. Terus Siap. apa lagi? Siap. Udah gitu apa? Terakhirnya ini kegunaan teoretis dan praktis untuk BK. Ya, kegunaan dari kajian toleransi, tentang itu. kajian, oke. Ya. Apa gunanya mengkaji toleransi? Iya. Untuk teori, untuk pengembangan praktek BK terutama. Nah, gitu. Anda tunjukkan. Ya, tunjukkan ini tidak bisa dikarang. Lihat nih para ahli. Mengapa mereka sampai kepada mengkaji itu. Nah, baru itu diturunkan ke dalam metrik. Berikutnya adalah tren penelitian atau perkembangan penelitian tentang toleransi dalam bimbingan dan konseling dan psikologi umpamanya. Yang paling dihargai dalam BK. Anda cari baik dari dalam maupun luar negeri selama 10 tahun terakhir. Ungkapkan itu poin-poinnya dan sumbernya. Kalau tidak begitu, maka tulisan ini tidak memenuhi syarat. Ya, sebagai kajian. Baik, Prof. Tidak bisa tidur ini, tidurnya tidak boleh banyak-banyak. Pulang dari sini selesai langsung baca, isi lagi. Mumpung ingat, kalau hanya menunggu nanti menjelang akhir saja, nggak akan, saya jamin. Makanya masukan dari Pak Naryo dan dari saya, dari teman-teman, itu menjadi bahan. Gitu. Tugas Anda kan membaca. Karena tulisan itu tidak akan datang dari pendengaran, tapi dari bacaan. Yang tadi Mas Reja sampaikan itu mah dari pendengaran. Ya, belum banyak dari bacaan. Ya, betul. Terutama di filsafat. Betul. Dan itu. Boleh. Ya, dari bacaan. Mau baik, lebih baik dari bacaan. Ya, daripada jelek dari pendengaran. Oke. Betul. Dan Mas Irfan itu tiba-tiba ke model-model. Tidaklah. Jadi kajian tentang evaluasi dalam BK umpamanya. Anda tunjukkan, tulis ini hanya menunjukkan betapa pentingnya evaluasi di dalam BK. Nah gitu. Terbuktinya apa? Ada filsafatnya, ada teorinya, ada hasil-hasil penelitiannya. Gitu saja udah bagus. Baik. Jadi bukan mengkaji model-model evaluasi. Terlalu naif ya itu. Nanti itu mah. Model-model evaluasi mah nanti di dalam hasil penelitian, mungkin tren penelitian. Dan tidak akan selesai. Itu Mas Irfan. Jadi jangan dulu loncat ke tataran praktis, tetapi kita berpikirnya filosofis dan teori saja. Gitu ya. Baik, terima kasih. Praktis itu diungkapnya melalui data atau fakta hasil penelitian. Hasil riset. Kan praktis menurut pikiran sendiri. Begitu ya Bu Putri. Bu Putri jangan dulu meloncat-loncat. Itu sebetulnya menghindar ciri orang yang menghindar dari pemikiran yang harus dikerjakan sesungguhnya. Sekarang saya tanya, Bu Putri udah belum artikelnya? Baru sampai hakikat manusia, Pak.
Nah, itu mah kan baru 2/10-nya, 1/20-nya itu mah. Ya, Iya, Pak. gitu juga. Nah, gitu. Jadi jangan dulu loncat ke bukunya nanti jenis apa. Itu cara menghindar. Depend mechanism. Saya udah belajar psikologi 40 tahun ya. Jadi ngerti itu pertanyaan yang begitu. Bukan tidak boleh bertanya yang tadi ya, bukan. Tapi gak usah. Yang penting tunjukkan. Nih, tulisan saya udah sampai sini. Nah, gitu. Iya, Pak. Gitu Terima ya. kasih, Pak. Oke. Pak Mamat izin Ya, bertanya, sama-sama. Bapak. Ya, boleh. Maaf, Bapak. Segera nih, saya harus ke Ya, masjid. saya kan pembahasan saya terkait tentang academic hardness, Pak. Jadi dalam beberapa literatur yang saya baca, academic hardness ini merupakan gabungan teori baru, Bapak, antara teori resiliensi dengan teori motivasi Ya, itu belajar. Anda terangkan di teori. Anda terangkan di teori. Yang ingin saya tanya. Nah, teori gabungan, sebentar Iya, Pak. dulu. Teori gabungan itu landasan filsafatnya apa? Itu Pak yang berbeda. Kalau resiliensi pandangan filsafatnya eksistensial, kalau motivasi belajar pandangan filsafatnya positivistik, Bapak. Jadi kalau saya gabungkan aja. Oh, gitu ya, Pak. Jadi Ya. Anda umpamanya karena ini adalah gabungan antara eksistensialisme dengan positivistik, jadi begininya silakan. Bagaimana dua itu memandang manusia. Tapi saya baru aneh ya. Ada positivisme dengan eksistensialisme. Nggak ngerti saya mah. Nggak mungkin lah itu mah ya. Karena eksistensialisme itu anti ngitung-ngitung biasanya. Nggak mau. Kalau positivisme kan ngitung-ngitung. Kalau eksistensialisme dengan fenomenologi masuk akal. Nah, gitu. Coba Anda kaji lagi. Ya, baik, Prof. Karena saya baru mendengar ada eksistensialisme dengan positivisme. Beda loh. Aliran dengan gaya berpikir filsafat. Bahkan eksistensialisme itu gaya hidup sebetulnya. Paham ya? Paham, Prof. Coba baca dulu. Baca Baik, dulu Prof. yang sampai kedalamannya. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Ya, mudah-mudahan minggu depan siap. Yang tampil aja dulu. Nanti kita, tapi harus lebih daripada yang hari ini ya. Isinya maupun ketajamannya. Jangan mengulang kesalahan yang telah lalu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mamat. Terima kasih Pak Mamat. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Bang Fadil. Terima kasih. Semangat Bang Fadil. Terima kasih Bapak. Aduh, Inlab pusing ya, saya teman. nih. Minggu depan Pak Fadil sendiri lah. Aduh. Jadi mungkin nanti minggu depan mah bisa dengan yang lain yang sudah perbaikan. Iya. Ayo sama Ibu Ina aja kayaknya sayang. Ya, kalau nanti kalau udah Bapak di saya bisa tampil untuk ini, untuk yang perbaikan. Putaran kedua. Putaran kedua. Oh, putaran kedua ya. Aduh. Putaran kedua sekarang. Kayaknya lebih enak yang awal-awal ya. Abstrak. Udah jauh-jauh udah bingung saya. Iya, langsung ditolak. Bang Yunisar, Pak Fatur, filsafat ilmu kita gimana nasibnya Pak? Ya Allah. Gimana itu ya? Pak Fatur ngantur selalu kayaknya itu kan? Jago ini. Ya nanti saya itu belum mencermati lagi lah ini. Nyari mood dulu mencermati bahan dari Pak Dika. Tunggu minggu depan mati ya Pak. Ini saya harus menjaga Gunung Merapi dulu nih soal. Juru kunci Pak Fatur. Oke, kalau gitu kan mungkin Pak Dika juga seperti bilang Pak Dika kemarin itu mengenai filsafat kan mungkin ada beberapa orang saja yang menyajikan tentang duluan ya. kemudian kita kirim gitu. Berarti itu totalnya berapa menit Pak Dika? 7 menit Pak. Videonya 10 menit? 7. Oh, 7 menit. Oh. Nggak boleh lebih dari 7, 5 sampai 7 menit Pak. Kalau misalkan hanya 5 sampai 7 menit, apa mungkin semua aspek dari filsafat ilmu itu mau kita sajikan? Kan kayaknya kalau mau enak dan mau gampang, bikin PPT aja. Nah, terus nanti di dubbing di dalamnya, isi suara. Bisa juga sih. Kalau mau nah, maksud saya itu kan teknis ininya aja, teknis apa? Pembuatannya ya. Pembuatannya yang saya masukkan itu adalah kontennya dulu ini yang kita sepakati. Kalau kita mau menggunakan kerangka
filsafat ilmu itu kan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Paling tidak kan itu minimal. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin dengan durasi 7 sampai 10 menit maksimal itu kita mau menyinggung itu semua? Apakah nanti kira-kira kalau Prof. Komar itu boleh enggak? Misalkan kita ambil saja salah satu aspeknya, misalkan dari aspek ontologis saja. Boleh Pak, kemarin Prof. Aung Komar boleh kok. Yang penting Gitu ya? itu bagian daripada filsafat ilmu. Nggak harus semuanya. Tapi kalau misal mau semuanya, nanti tinggal dirangkum secara teknis saja yang biar bisa pengemasannya itu cepat. Nah, boleh gitu aja ya. Berarti kita coba ya. Nanti sisanya mungkin disambung untuk yang tugas ujian akhir semesternya kan juga sama toh tugasnya. Belum ada wacana soal tugas akhir. Itu tugas akhirnya dari buku filsafat ilmu terus direview apa enggak ya? Kalau nggak salah itu ya. yang buku ya, yang buku kemarin itu tugas UAS atau tugas ini? Tugas perkuliahan. Nah, itu saya nggak jelas itu, Pak. Kan kita kan kalau nggak salah dibagi per bab toh. Dibagi per bab terus diminta untuk membuat PPT. Iya. Nah, itu yang bertugas membagi siapa itu? Si Teh Luna itu ya? Iya kayaknya. Ya, Teh Luna, dia hari Rabu kemarin katanya ke UPI, entah jadi. Nanti dibagi per bab, per judul Ya, gitu kan. Yang jadi persoalan itu nyari bukunya gimana itu? Bukunya Teh Luna yang carikan ke UPI. Karena kan saya udah nanyain kemarin tuh bahwa ada nggak soft copy-nya Prof? Oh, tidak ada katanya. Jadi yang adanya itu di UPI. Biar dicariin Pak Fatur tuh, biasanya ahli cari soft file e-book tuh. Ya, saya belum ketemu itu bukunya, kemarin nyari-nyari itu. Kalau buku-buku dalam negeri itu agak susah ya. Oh, serius Pak, kalau buku dalam negeri itu limited banget, Pak. Iya. Soalnya kita itu kan masih menganut ini ya, masih menganut falsafah copyright, hak cipta. Tapi kalau yang e-book internasional itu mereka sudah anti copyright. Jadi yang penting tersebar ilmunya. Iya, justru itu difusi ilmu pengetahuan itu dengan cara penyebar luasan buku itu. Kalau di tempat kita kan nggak rugi orang kalau nyebar luasin buku lewat e-book gitu di Indonesia. Masih materialisme, Pak. Dibajak, Pak. Ya, tapi juga karena mereka di sana penghargaannya sudah tinggi di awal. Jadi mereka itu nyusun buku itu kan royaltinya itu kan udah kecekel di depan gitu ya. Jadi ketika buku itu sudah tersebar luas, itu kan sitasinya kan otomatis kan juga meluas. Jadi semakin banyak yang mensitasi meskipun dalam bentuk digital begitu, itu kan keuntungannya kan berlipat ganda dari sisi